Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Tetap semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi tentang pembelajaran Bapak, mari kita berdoa. Coba Dimas pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Dimas telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa kita semuanya dimudahkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, di sini saya absen dulu ya. Absen nanti saya kirim melalui link di WA grup. Tolong nanti anak-anak Ya, semuanya Pak. diisi ya. Oke. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang teks anekdot. Di sini saya khususkan tentang kita membahas ciri-ciri teks anekdot dan juga struktur serta kaidah teks anekdot. Nah, agar anak-anak paham tentang teks anekdot, saya tampilkan materi kita tentang teks anekdot. Anak-anak perhatikan ya, nanti kalau ada pertanyaan teks anekdot, kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Coba Julianto jangan coret-coret. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti anak-anak saya minta dengan pembelajaran nanti kalian yang pertama tujuannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kalian dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, terampil membuat kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Nah, nih ciri-ciri dari teks anekdot. Coba Dimas bacakan ciri-cirinya. Dimas. Ciri-ciri teks anekdot merupakan teks yang unik dibandingkan dengan teks lainnya. Oleh karena itu, teks anekdot memiliki ciri tersendiri, di antara lain teks yang mendekati perempuan, menampilkan karakter yang sering. Teks yang mendekati perumpamaan, menampilkan karakter yang sering dilihat, memiliki sifat humor, mengandung kritikan, mengandung pesan moral. Baik, itu adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama itu tentang teks yang mendekati perumpamaan. Jadi situ ada kata-kata umpama, ya. Kalian tentunya sudah mempelajari tentang perumpamaan. Yang kedua, menampilkan karakter yang sering dilihat. Jadi kalian sebenarnya sering melihat ataupun membaca contoh-contoh teks anekdot. Mungkin kalian belum tahu bahwasanya itu adalah teks anekdot. Ya, yang kedua memiliki sifat humor. Jadi di situ teks anekdot itu adalah bersifat humor. Terus mengandung kritikan. Nah, di sini ada juga yang mengandung kritikan serta mengandung pesan moral. Terus sekarang struktur teks anekdot. Coba Nanda bacakan struktur teks anekdot. Struktur
Seperti halnya dengan beberapa teks lainnya, teks anekdot juga memiliki struktur tertentu. Pada umumnya, teks anekdot memiliki 5 elemen dasar yang harus ada di dalam teksnya, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstrak. Bagian abstrak merupakan pengantar yang berisi gambaran secara umum mengenai teks yang ditulis. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan terlebih dahulu apa yang nantinya terkandung dalam teks tersebut. Ya, yang pertama itu struktur teks anekdot adalah abstrak. Bagian merupakan pengantar yang berisikan gambaran secara umum. Jadi bagian awal sebuah teks anekdot. Terus yang kedua, coba yang lain. Siapa? Dandi. Oh ya, saya Pak. Ya. Selanjutnya adalah bagian orientasi. Setelah pembaca memiliki gambaran mengenai teks yang akan disampaikan, pembaca akan disajikan sebuah peristiwa atau lebih yang akan menjadikan permasalahan utama. Pada umumnya, bagian orientasi juga berselip humoris agar peristiwa tersebut tidak ditanggapi terlalu serius. Ya, itu adalah orientasi. Yang kedua, yang ketiga krisis, reaksi, dan koda. Nah, perhatikan contoh teks anekdot. Nah, dari struktur abstrak, yaitu ada gambar awalnya. Terus orientasi, krisis, reaksi. Dari sini anak-anak paham? Paham, Pak? Oke, kalau paham, saya lanjutkan. Nah, itu koda yang terakhir. Sekarang keadaan kebahasaan teks anekdot. Coba Julianto, teks kebahasaan teks anekdot. Julianto. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Menurut Pariono 2007, teks anekdot umumnya menggunakan kalimat deklaratif dan pernyataan kausal pada bagian abstrak. Penulisan anekdot harus memperhatikan kaidah penulisannya. Berikut merupakan kaidah penulisan anekdot. Menggunakan pertanyaan, pernyataan, retorika atau kalimat pernyataan yang memberikan jawaban. Seperti, apakah kamu tahu? Nah, baik, terima kasih. Dalam menyusun teks anekdot, ada 6 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, tema, kritik, unsur kelucuan, adanya tokoh. Ya, saya sampaikan contohnya. Coba kalian buat contoh teks anekdot sesuai kelompok kalian. Ya? Ya, siap, Pak. Ya udah. Ya, Pak. Nah, kalian udah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba siapa? Kelompok 1 yang siap membacakan. Kelompok 1 Nanda. Nanda, coba Nanda. Pesan di online shop. Customer, siang Mbak, saya mau pesen boleh? Penjual, oh ya tentu, boleh dong Mas, silahkan mau pesen apa? Dan berapa jumlahnya? Customer, oh maksud saya bukan mau pesen barang Mbak. Penjual, kok gitu? Terus mau pesen apa Mas? Customer, jadi saya cuma mau pesen sama Mbak, jangan lupa makan, jaga kesehatan, dan ingat sholat 5 waktu ya. Customer, penjual, senyum-senyum tapi kesel. Coba dari contoh yang dibacakan dari teman kalian tadi, apa maksud dari teks anekdot tersebut? Apakah mengandung kritikan ataupun lelucon? Saya Oke, ingin menjawab. Iya ya. Dapat disimpulkan bahwasanya teks anekdot adalah sebuah teks yang lucu yang mengandung kritikan. Ya, bagus. Gimana, Pak? Dapat kita simpulkan, ya anak-anak sekalian, bahwasanya teks anekdot itu adalah teks yang berupa
lelucon, lelucon ataupun yang berisikan tentang sindiran dan kritikan, ya. Dan struktur teks anekdot itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, abstraksi, orientasi, terus krisi, terus lagi. Ya, koda. Dapat kita simpulkan, ya anak-anak sekalian, bahwasanya teks anekdot itu adalah teks yang berupa lelucon ataupun yang berisikan tentang sindiran dan kritikan, ya. Dan struktur teks anekdot itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, abstraksi, orientasi, terus krisi, terus lagi. Ya, koda. Anak sekalian, tadi materi kita agar lebih jelasnya dan kalian paham, ya coba nanti banyak-banyak membaca, cari contoh-contoh teks anekdot, baik strukturnya, ya terus kaidahnya. Mungkin itu saja penyampaian Bapak. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Sebelum diakhiri, langkah baiknya kita berdoa. Coba Rifai pimpin doa. Ya, Rifai. Kita pulang. Baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan.